2 menit. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama dengan gue Yano sebagai host kalian. Dan kali ini bintang tamu saya sangat spesial sekali. Karena kalau ada liputan arus mudik yang mewakili pasti selalu ada beliau, ya kan? Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan lintas darat, laut, dan udara, pasti ada hubungannya dengan beliau. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang jangan. kita juga tidak akan membahas tentang diskon tarif tol. Enggak. Udah bener loh. Udah dikasih Diskon tarif ya. tol, ya. Oke, jangan lagi. Udah. Itu sering seliweran loh di medsos. Ember, gue jadi ikut terkenal itu. Terus tau gak tiba-tiba sih? melihat ekspresi seorang Mbak Adita menahan ketawa. Itu karena udah kebayangin ini akan bakalan viral dan gue akan jadi pelengkap penderita. Makanya gue udah ngemesem-mesem aja di situ. Aduh. Tapi kali ini kita tidak akan bahas soal pekerjaan ya. Enggak. Kita libur dulu sejenak dari pekerjaan ya. Karena kita akan membahas sosok beliau yang sangat menggemari olahraga lari dan belakangan ini lagi senang-senang pacarun aja ya di beberapa event. So please welcome Mbak Adita Irawati. Hai, thank you for Mbak, having udah datang, me. Mbak. Gila. Diskon tarif tol. Masya Allah. Ada-ada aja sih ya ampun. Emang. Ya, Tapi ya gitulah ya. Iya. Udah gitu live lagi kan. Iya. Lu tau lah. Kayaknya gimana berat rasanya jadi banget pekerjaan Anda ya. Sampai akhirnya apakah lari menjadi pelarian pekerjaan? Enggak, kayaknya masih kurang. Makanya gue jari di jalan. Pekerjaan kurang apa sih Mbak? Udah di darat, lintasan darat, air, laut, masih juga seneng banget ngaspal gitu loh. Ya gimana? Justru karena kerjanya laut, udara, terus kereta api, terus di darat, itu kan apa ya? Kita butuh penyeimbang lah. Penyeimbangnya ya lari tadi yang akhirnya kita bisa lepas dari masalah-masalah itu ya. Terus juga bisa me time. Yang penting-penting kan itu. Dulu me time, sekarang our time. Oh iya, pacarun. Gimana? Akhirnya mengantarkan liburannya sekarang pacaran, ya kan? Pacaran bersama dengan suami tercinta, sekaligus tes dengkul. Gue baca loh caption terakhir. What's going on? Sekarang akhirnya suami ikutan lari di beberapa event sejak kapan, Mbak? Sebenarnya suami gue itu kan dulu nggak terlalu suka lari. Okay. Kalau gue lari udah hampir 12 tahun ya. Udah 12 tahun gitu. Lebih lama daripada saya, jadi jam terbang lebih banyak nih. Oke. Terus jelas gimana? lebih tua ya. Oke. Terus suamiku lebih suka olahraga yang lain kan. Tapi kita sama-sama menghormati lah, lo suka itu ya udah gue suka ini gitu. Jadi kemanapun pergi ya oke, boleh diizinkan dan segala macam. Sampai satu titik makin sibuk kan dia akhirnya waktunya juga nggak banyak ya. Dan akhirnya menemukan bahwa lari itu yang paling bisa di-manage gitu dari sisi waktu, tempat gitu ya. Jadi akhirnya dia juga seneng lari. Tapi ya lari-larinya hore-hore aja. Sejak kapan berarti? Sebenarnya larinya udah lumayan 5 tahun terakhir ya. Oke. Kadang-kadang, tapi dia paling setia loh nungguin gue di race atau di charity-run. Even lo charity-run ya? Even itu dia nungguin di garis finish gitu ya. Jadi kita udah saling menghormati hobi masing-masing. Sampai itu akhirnya merasa bahwa waktu yang bisa di-manage tuh olahraga lari. Yang bisa di-manage. Sebelumnya dia olahraga apa by the way? Macam-macam. Semua dicoba. Coba, tapi tenis, ya gitu deh tangkis, dalam rangka kerja juga nyangkul alias golf. Oh, itu kan lama golf kan banget. lama. Pada akhirnya gue juga belum lama kan akhirnya gue kerja di industri olahraga golf juga gue ngeliat lama juga ya. Exactly. Lu keliling apa gitu loh. Itu lama dia juga. makanya lama. Jadi dan kan akhirnya waktu juga makin terbatas ya. Jadi akhirnya itu yang bisa rutin lari. Sampai suatu saat yuk ikutan race, ikutan tuh yang 5 kilo, 10 kilo ya, hore-hore aja. Terus di komunitas di kantornya juga aktif kan. Sampai akhirnya aku challenge HM tahun lalu. Tahun lalu Kan. Dia kelihatan sangat menderita, Bo. Jadi, ya, siapa sih yang menderita dia yang pertama kali, Mbak? Makanya, ya kan? udah gitu di Jakarta kan. Meskipun waktu itu lumayan steril juga ya. Tapi begitu finish dia, gimana asik kan gitu. Nggak mau lagi. Ogah katanya. Beneran nih, pelari kayak gitu loh. Hari itu bilang enggak? Iya, kayak kalau orang Jawa bilangnya kapok lombo. Kapok tapi nagih, ya kan? Setelah berapa hari baru bilang, kayaknya pengen lagi deh. Enggak. Enggak. Dan tetap enggak mau.
tetap enggak. Sampai akhirnya apa ya, dia ikutan beberapa event yang 10 kilo. Nah baru yang minggu lalu itu bilang ikutan deh, ini steril, keren gini-gini. Komunitas kantornya juga Ikut banyak ya. Udah persiapannya lumayan serius kan, gue dampingin dong. Wah, bisa lebih cepat 15 menit gitu dari HM dia pertama. Ya pertama kali. Iya, terus wah dari situ langsung dia merasa, oh ternyata gue juga bisa. Gitu. Ada progres nih. Seminggu kemudian ikutan lagi yang HM. HM juga. Di luar kota lagi. Jadi ya, dan happy juga karena lebih cepat lagi 10 menit kan. Ya udah, dari situ kayaknya dia udah mulai kecanduan Morris. Udah boleh beli sepatu plat karbon, udah. Udah dong, kan ada pengompornya. Ya paling nggak sekarang kalau beli kan nggak cuma satu tapi dua. Iya kan? Tapi tetap beli sendiri-sendiri, Pak. Gua kirain disamain gitu, Mbak. Enggak. Tapi dulu gini, apakah kalau itu kan suami ya, kalau Mbak Dita sempat mengalami hal seperti itu nggak sih? Kalau kita lihat kan sekarang pelari kan, ya memang olahraga ini kan olahraga yang bisa di-manage, gue setuju. Dan ada level up-nya gitu loh. Apakah lu sempat mengalami hal seperti itu pada saat tahun pertama kedua berlari gitu? Atau memang ya udah manage aja gitu loh? Ya gue itu lari kan udah agak telat, Bo. Baru di atas 40 gue lari, umur 40 baru lari. 25. Iya, kalau mungkin bikin seneng bintang tamu dulu. Body age mungkin 25. Body age. Itu dia yang serunya orang olahraga tuh gitu ya. Ya memang by the numbers kita segitu, tapi by apa umur apa sih istilahnya? Umur muscle, umur metabolis. Nah, metabolism itu metabolism bisa age. jauh lebih muda. Itu dia. Jadi kalau saya bilang Mbak Dita bilang 40 ke atas enggak, 25. Metabolism age-nya. Buatlah orang-orang yang berolahraga senang ya. Emang. Terus gimana? Dan nyatanya emang seneng kan? Betul. Ya udah umur udah segitu, terus akhirnya ketika seneng dan mulai nyobain race, itu beneran gue ada di fase FOMO banget, tau gak sih? Dulu. Iya. Okay. Jadi merasa umur udah segini, kalau nggak gue cobain secepatnya, belum tentu gue punya kesempatan itu. Ngerti kan maksudnya ya? Nanti kalau udah gue 50 tahun, aduh itu udah berat lagi nih race gitu kan. Memulainya udah susah. Nah, jadi akhirnya semua gue cobain. Dan gue lari itu kan ngomongnya jadi agak kelihatan banget umur gue ya. 2013, aku udah mulai ikut race segala macam. Ya, disitulah ketemu Indorunner, ketemu Om Yasa dan sebagainya. Lah ya. Di itu. Baru terus setelah itu 2015 udah FM gue. Oh, selang 2 tahun. Udah FM. Udah FM dan dari situ gila tuh tiap tahun daftar dan yang paling parah adalah 2017 tau gak sih? 2017. 5 FM gue ikutin. Setahun. 1 EMM, 4 di Indonesia yang major Indonesia. Iya. 3 ultra, Bo. Gila. Itu gue sekarang gue pikir-pikir itu yang gue cari apa ya dulu ya? Dulu. Jadi cuman hanya lu pengen sebagai penikmat lari jauh aja gitu ya? Iya, dan itu tadi karena gue merasa umur udah nggak muda. Kesempatan mungkin belum tentu bisa datang di umur nanti. Jadi ya udah yang bisa gue kejar saat itu. Dan tapi akhirnya gue ngerasa sangat nyaman gitu ya dengan lari. Dan setelah FOMO yang parah itu, gue akhirnya tetap lari tapi tetap lebih manageable gitu. Oh. Iya. Jadi di 2017 adalah tahun terparah istilahnya. Menurut gue tahun paling parah gitu. Terjauh berapa ikut waktu di ultra? 169. Allah. Gua tahu sih jaraknya. Tapi charity. Ya. Oke. Dan apa yang lo temukan ketika lo berlari dengan sejarak sejauh itu gitu? Kalau sekarang nih kalau kita berbicara soal mengenal sosok Adita Irawati, ultra. Aduh itu gawat itu ya. Positioning yang sangat membebani. Iya. First time kah ultra waktu itu? First time 2015. Oke. Ketika kita nggak bicara soal maraton lah kalau Mbak Dita. Maraton ya, oke lah gitu. When we talk about ultra gitu, what's the difference between ultra dan juga jarak-jarak di bawahnya gitu loh? Masalah mental game. Mentality dan mindsetnya ultra itu totally beda deh. Sama mungkin kalau FM hampir mirip. Cuma FM tuh kan mostly adalah race ya. Race gitu. Jadi kita balapan gitu, kita cari pace, cari PB dan sebagainya. Kalau ultra yang apalagi yang charity itu kan bukan itu gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke tujuan, finish dengan sehat, dan itu perlu mindset dan mental yang berbeda. Jadi kalau charity biasanya yang aku lakukan adalah fokus kepada tujuan lo tuh apa sih ikut charity run ya.
Kalau yang ultra yang race, beberapa kali gue juga ikut tuh yang race bukan charity. Udah semuanya nih lah ya. Dicobain lah pokoknya. Sama juga kita bilang lo bisa gitu kan. Kita harus yakin lo bisa. Ya tentu didukung dengan latihan-latihan segala macam dan fokus sama lari kita sendiri gitu. Jadi lebih kepada sebenarnya kalau gue karena gue bukan pelari hore ya, kita rekreasi lah, berada hore rekreasi. Kok jauh. Nggak ngerti tuh horenya siapa gitu jauh. Jadi ya udah kita fokus kepada lari kita, terus yakin bahwa kita punya endurance yang cukup dan itu tadi dinikmati aja larinya. Karena sekali lagi gue bilang lari itu paling yang jauh tuh adalah me time. Me time. Bukan our time ya, karena suami gue nggak ultra. Dia nggak mau ultra. Nggak mau ya, setelah melihat lo gitu ya? Iya. Oke, jadi ini adalah me time gitu. Jadi menjadi akhirnya opsi untuk bagaimana kita kontemplasi diri gitu nggak sih? Bener. Ngelamun. Lu pernah gitu nggak sih? Ya gitu, ngelamun. Gue ngapain ya? Jauh ini. Ya. Misalnya lo FM aja kan, ada di saat kita itu akhirnya ya udah bermain dengan pikiran kita sendiri, bener nggak? Udah nggak lihat lagi sekeliling, nggak lihat, tapi kita malah akhirnya jadi ngelamun, ngayal. Ada satu waktu kepikiran tentang apa yang pada akhirnya setelah ultra, akhirnya gue baru menemukan solusinya setelah gue lari ultra. Pernah nggak sih? Ada. Apa? Ada. Is about job atau? Macam-macam. Kerjaan, terus waktu gue masih anak-anak masih kecil, waktu itu juga nanti kalau si anakku begini, kira-kira baiknya apa ya gitu. Waktu lari ultra, itu gue ngayal-ngayal dan menganalisis sendiri, terus mengevaluasi sendiri sampai akhirnya dapat ide-ide itu saat gue lari. Dengan catatan memang larinya itu di tempat yang pada saat itu tidak membutuhkan konsentrasi besar ya. Kayak misalnya kayak ultra yang di jalan-jalan akap, antar kota, antar provinsi, itu mungkin di malam hari gue bisa lakuin itu. Tapi ya waktu nggak ada kendaraan, kita kadang lari sendiri gitu kan. Itu saatnya. Tapi kalau udah mulai banyak mobil, kita udah nggak boleh kayak gitu. Itu bisa memecah konsentrasi dan safety lu bisa nggak bener gitu. Jadi tergantung kondisi pada saat lo berlari itu ya. Apalagi kalau yang di dalam kota kan kadang ngelup. Nah itu juga itu tempat saat kita untuk ngelamun gitu. Gua ngelup nggak lolos tuh waktu itu. belum tahu tuh yang belum mana tamat gue. Nggak mau gue. Yang 100 kilo kan. Nggak bisa gue itu, berat banget. Tapi kalau di Jakarta emang ultra, waduh wassalam deh. Iya, masalah humidnya itu yang nggak tahan gue. Betul. Nah itu juga maksudnya gue pengen nanya ya. Kalau tadi kan soal apa yang lo dapat gitu ya. Kalau ini soal bagaimana beradaptasi dengan lingkungan ultra gitu. Lo udah berultra di beberapa kota apa? Bagaimana lo membaca situasi ketika lo ingin dihadapkan dengan suatu medan ultra gitu? Oke, dengan elevasi yang sekian, dengan kondisi jalanan yang seperti ini, kita nggak tahu ada apa malam, nggak tahu ada apa. Itu kan kayak ya bisa dibilang olahraga ekstrim ya. Iya sih. Iya kalau setelah kita pikir-pikir iya. Strateginya gimana Mbak Dita? Di samping lu mendapatkan manfaat dari lari ultra gitu. Strateginya ketika lu berlari ultra. Ya, yang jelas sih harus kita cek ya. Event ini mau charity atau mau race itu kita cek kredibilitas dari si penyelenggara. Itu satu. Terus juga reputasinya gimana? Kan ada yang berulang tiap tahun. Kita tahu dong, bisa nge-track kan. Track recordnya kan bisa kita cek. Terus mungkin juga cek juga kepada peserta-peserta yang udah pernah ngikutin. Misalnya aku first timer nih, pasti tanya dong sama yang lain gimana. Karena kan ultra gitu. dede lagi. Iya benar itu juga tuh. Regenerasi ultra tuh pelan banget. Ya, kita bahas. Lo harusnya juga tuh. Saya baliknya per berapa tahun sekali aja deh. terus gimana lagi Mbak? Selain tadi reputasi, cek sama yang peserta sebelumnya. Iya pasti kita semua informasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus kita pelajarin ya. Iya kan? Detail lah baca elevation gain-nya, rutenya, terus dia nyediain apa, sejauh mana dia akan memberikan fasilitasi kepada para pelari. Contoh marshal, terus juga masih ada technical meeting juga kan? Pasti. Jadi di situ kita jadi tahu gitu, nanti ketika saya ikut ini, yang akan saya hadapi apa, kira-kira tantangannya apa, dan oleh karenanya kita bisa nyiapin gitu, fisik, mental maupun perbekalan, perlengkapan gitu kan. Biar kalau mau komplain harus cek dulu gitu. Iya dong. Komplain ternyata kitanya yang nggak teliti kan baca. Dan itu pada akhirnya harus diaplikasikan dengan persiapan dirinya seperti apa Mbak? Nah ini tipsnya. Waduh tipsnya. Ya kalau persiapan jelas kalau ultra kan gue bilang tadi fisik pasti iya ya. Ya itu endurance luar biasa lah. Daya tahan kita gitu ya, stamina dan sebagainya.
pastilah penguatan fisik itu pasti, dan fokus buat endurance ya. Kita nggak ngejar pace. Ultra charity biasanya nggak ada cut off, tetapi kalau race ada cut off tapi lebih panjang, tolerable lah, ya, bisa ya, ditoleran. Jadi kita cek itu. Nah, kemudian yang kedua, siapin mental dan itu loh, apa namanya, ini kita lah, apa istilahnya, kesiapan secara mental dan psikis gitu. Lu yakin lari segitu gitu. Terus nanti kalau misalnya di tengah jalan kenapa-kenapa, lu yakin secara mental lu siap gitu. Makanya perlu tadi informasi komplit tadi supaya kita juga bisa siap dan kita punya bayangan kira-kira mau dihadapi rimba rayanya kayak apa sih, sehingga secara mental kita juga siap. Gitu. Makanan dan lain-lainnya yang pastilah. Kalau gue sih adalah aliran yang di setiap apa namanya, water station, mau itu mobile mau yang fix maupun di checkpoint, gue pasti berhenti. Pasti berhenti. Pasti berhenti. Jadi jangan abaikan checkpoint, jangan abaikan water station. Kita harus disiplin. Itu ditaruh for reasons kan. Betul. Iya, jadi jangan kita abaikan. Dan gue pengen bertanya sesuatu yang paling dasar, tapi kita akan jawab nanti. Apakah pelari ultra tidur? Nah itu dia. Kita akan jawab di sesi 2 masih bersama dengan Mbak Adita Irawati, sang pelari ultra. Wah. We'll be right back. Pengen ngobrol podcast Powered by Harian Kompas. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian, dan bintang tamu saya masih bersama dengan, jangan tertipu dengan penampilan beliau seperti ini. Tapi lihatlah sepak terjangnya di olahraga lari, khususnya ultra sepak charity. Terjang bola kali. Terus gue ngomongnya apa dong? Sepak apa nih? Sepak takraw lah lagi. Mbak Adita Irawati. Senyum, ratusan kilo, jangan meremehkan beliau loh ini gitu. Mbak, pertanyaan yang tadi lagi kita lanjut. Pelari ultra tidur nggak? Tidur lah, Pak. Tidur. Iya. Soalnya kan kalau gue ikut lari yang 100-an kilo, tuh lu tidur nggak sih gitu? Tidur. Pertanyaan newbie. Tidur. Cuma memang kita harus memanage waktu kita ya. Kapan tidur, kapan makan, kapan lari gitu. Kan pasti informasi sudah jelas tuh, ada cut off. Meskipun mungkin bisa ditoleransi, tapi kita harus berpatokan pada cut off time itu. Katakanlah 100 kilo, cut off time-nya 20 jam misalnya. Terus berapa water station-nya, berapa checkpoint. Nah, di situ kita harus bikin strategi juga kan, supaya kita survive sampai finish gitu. Di mana kita kira-kira mau tidur, terus kalau yang muslim di mana kira-kira sholat, makannya di tempat yang mana, itu udah kita rencanakan. Jadi udah harus ada planningnya dulu ya? Ya, meskipun faktanya kadang-kadang nggak begitu juga. Ada cerita nggak sih pernah meleset dari target gitu? Wah, ada dong, Bo. Ada apaan? Yang di mana? Ada saat di mana gue selama ini yang namanya ultra sejauh-jauh apa gue bisa finish ya. Iya. Sejauh-jauh apa bisa, dan di bawah cut off time. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan usia yang segini ya. Segini muda. Ya, terus. Tapi ya gitu. The first time gue akhirnya DNF di charity run dan ultra. Wow. Oh pernah? Pernah, Bo. 2022. Dan itu sedih banget gue. Iya. Gitu, gara-gara ya salah gue juga sih, kesandung akar dan akhirnya bengkak itu. Astaga, kaki. kok bisa? Jadi di jalan karena ngantuk, Mo. Oh, malam deh. Subuh. Jadi semalam itu kita nggak tidur kan. Iya. Maunya nanti setelah nyampe di tempat checkpoint udah tidur sebentar. Dalam rangka menuju ke sana, kita waktu itu gue ke toilet sebuah masjid lah. Itu masih ini ya, masih agak subuh gitu dini hari lah. Iya. Iya, habis keluar dari situ kesandung dah. Aduh, itu jam-jam rawan. Itu sampai karbon gua itu ininya bolong, Nyok. Tahu nggak sih? Jadi kebayang kan betapa itu kena akar nyantol terus nyeplak ke kaki gua gitu. Kenceng itu sepatu karbon ini bolong. Ya udahlah, habis dari situ aduh aku udah sama RRD-nya kan kayak masih bisa, Mbak, kayak bisa. Enggak, aku udah nggak berani. First time. Setelah 2015 gue mulai ultra, baru 2022 itu first time gue DNF. Ya udahlah. Gue kebayang sih sedihnya kayak apa. Kan? Apalagi kalau konteksnya charity. Menurut gue mungkin orang berpikir ketika ikutan ultra charity gitu ya, digampangkan gitu, kayak misalkan COT-nya tuh panjang gitu ya. Tapi kalau menurut gue
itu bebannya lebih dari ketika lu ikut ultra di race gitu, karena di saat lu juga harus menyelesaikan lari yang which is itu adalah tanggung jawab yang atas apa yang sudah lu kampanyekan. Lu juga harus mempertanggungjawabkan charity-nya gitu loh. Ember, iya banget gitu. Iya. Iya, dan ini Gimana Mbak? Kalau menurut lu gimana Mbak? Apakah itu setuju dengan statement gue itu lebih berat daripada ultra race gitu? ya bener banget. Karena kita ini lari kan kalau charity bukan buat kita sendiri ya. Kita punya tanggung jawab juga untuk tadi, satu, sebelum lari pun kita harus fundraising kan? Iya, kampanye. Fundraising, mengetuk para donatur satu-satu. Kayaknya nggak susah kalau Mbak Dita. Nggak, gini. Itu ada proses. Iya, gue punya bukti bilang, Mbak Dita fundraising paling besar gitu. Nggak, gimana Mbak? Lu Tapi itu berproses ya. Oke. Berproses. Jadi gue kan mulai udah 2015. Ya. Nah ini tips juga nih yang buat mau charity run. Kalian itu harus jagain hubungan sama para donatur. Caranya adalah, dan bikin mereka mau donate terus setiap lo charity, adalah lo report ke mereka. Gitu ya. Jadi charity-nya buat apa? Misalnya buat air gitu ya, air bersih di suatu daerah di Indonesia gitu. Hasilnya apa? Barangnya udah jadi apa? Masyarakat sekarang sudah terbantu seperti apa? Lo report ke mereka. Gambar-gambar kirimin, foto kirimin, perlu video kirimin. Karena penyelenggara juga bertanggung jawab untuk report ke pelari dong. Betul. Gitu. Jadi hasil dari penggalangan dana udah buat apa, dampaknya kayak apa, penyelenggara itu punya kewajiban untuk melaporkan kepada pelari sebagai fundraiser. Fundraiser, kita yang lari juga punya tanggung jawab untuk melaporin ke para donatur. Sekecil apapun donasinya, menurut gua mereka berhak tahu. Itu uangnya udah jadi apa. Itu yang gue lakuin, no. Mau yang ngasih, ada tuh yang ngasih sampai 100 juta, ada, gue udah lihat kok. Kalau ngeliat ini siapa yang donasi terbesar. Oh, Mbak Adita, kita lihat breakdown-nya. Ada yang 50.000, 10.000, kita treat sama. Oke. Kita kasih laporan ke mereka, karena itu hak mereka. Nggak ngeliat gedenya berapa ya. Dari situ, khususnya donatur gede kan jadi kasih trust ke kita. Betul. Oh, ternyata donasi gue beneran sampai ke masyarakat, sampai membuat dampak gitu. Mereka happy dong, meskipun mereka nggak lari, tapi mereka berkontribusi. Dan itu yang bikin akhirnya setiap tahun kalau gue ke mereka lagi, mereka dengan senang hati. Nggak repot ya, itu dia. Gue punya donatur gede-gede tetap sih setiap tahun. Iya makanya, sudah dibicarakan di kalangan meja-meja kalau kita ngopi dengan pelari ultra. Mbak Dita mah nggak susah kalau jadi donasi. Itu proses. Tapi itu proses ya? Nggak tiba-tiba. Oke, ketika pertama kali lu ikut ultra charity gitu, apa yang menjadi dasar kalau gue pengen mencoba untuk lari dengan sebuah misi kebaikan seperti itu? Gini. Apa yang mendasari Mbak? Ini gue kalau ngomong gini agak emosional nih. Silakan, kita menyediakan tisu? Ada. Nggak, soalnya gini, no. Ya. Gue itu berpuluh tahun kerja di industri telekomunikasi di seluler. Terus gue 4 tahun terakhir ini, 5 tahun lah, 6 tahun lebih, gue di pemerintahan ya. Karena kerjaan itu, gue itu keliling Indonesia kan. Sampai ke daerah-daerah yang baru denger aja mungkin baru pertama kali ya. Gitu. Ternyata emang masalah di negara kita tuh banyak banget gitu. Kalau kita bicara anak-anak, itu ya Allah, kalau Jakarta, lo nggak usah ngebandingin sama Jakarta lah ya. Nggak usah jauh-jauh, mungkin di daerah di Banten gitu banyak banget loh masalahnya. Apalagi di tempat-tempat yang nggak terjangkau. Banyak banget masalahnya. Dan dari situ gue terbuka matanya bahwa kalau ini diserahin pemerintah, nggak mungkin bisa sekelar. Nggak mungkin mereka, ya bisa, tapi mungkin prosesnya panjang. Betul. Apalagi setelah gue masuk ke pemerintahan, gue juga makin sadar. Nggak mungkin pemerintah jalan sendiri, harus ada pihak-pihak yang mau membantu. Khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Pendidikan, air, kesehatan gitu. Ya udah dari situ akhirnya gue ngelihat berbagai charity run yang memang tujuannya untuk anak-anak. Itu yang akhirnya menjadi interest utama gue sih. Dan gue setiap kali datang ke daerah gitu ya, terus ngelihat, apalagi kalau daerahnya daerah-daerah yang memang tertinggal ya, NTT, di Papua, di Maluku, ya Allah, no. Ternyata tidak semerata itu penyebaran kita gitu ya? Iya, dan gue pikir kita manja banget gitu loh di Jakarta. Dimanja. Udah melimpah. Dengan segala macam infrastruktur, dengan kebutuhan dasar, lu merem aja udah ada gitu. Nggak bisa ngomong kalau di daerah gitu. Jadi begitu ada charity run yang kesana, gue merasa ya udah, gue join ini. Dan pasti harus dicek dulu siapa penyelenggaranya.
Ada satu cerita ketika lu kesana yang ada satu berkesan ketika lu berhadapan langsung dengan si penerima donasi itu gimana, Mbak? Ya Allah, itu ya gue 2 minggu lalu gue barusan dari Lembata. Di situ tuh 2021 gue lari tuh 100 kilo di situ. Ya. Ketemu tuh anak-anak. Anak-anak pada nggak pakai sandal, anak umur 14 tahun besarnya segini, stunting mereka. Itu karena nggak ada air. Jadi akhirnya kesehatan ibunya yang hamil juga sangat minim kesehatannya. Si anak-anak itu sendiri ketika udah lahir kurang gizi gitu. Air bersih juga nggak ada, jadi sanitasi terganggu banget gitu. Akhirnya gue lari, dan ketika akhirnya udah jadi, donasi udah dikumpulin, 2 minggu yang lalu gue ke Lembata di NTT, ketemu lagi tuh sama anak-anak itu. Anak-anak yang sama? Anak-anak yang sama, dan orang tuanya gitu. Ya Allah, ya ampun, gue rasanya, aduh, beneran deh, apa ya, jadi heartwarming banget gitu, bahwa ternyata dengan lari gue bisa ngelakuin kayak gitu. Gitu sih. Itu kayak yang pada akhirnya setiap tahun memang kayaknya gue punya tanggung jawab untuk berkontribusi seperti ini gitu. Ya at least sekali lah setahun, karena gue juga nyadar ya waktu mungkin juga terus kesempatan mungkin tidak selalu bisa. At least sekali gue rasa gue harus ikut gitu. Ya seperti lo bilang lah. Apa? Cuci dosa. Gue, iya, jujur. Lu gimana kalau lo? Udah jangan yang terlalu ini lagi nih, kita nggak usah haru-haru lagi, kita harus optimis. Tadi mau ngambil tisu nih gue. Tapi bener ya, gue termasuk orang yang baru ketemu untuk gimana ya, dari kita kan kadang-kadang hidup pengen tujuannya apa gitu ya. Ketika gue masuk ke dunia lari itu baru ketemu jelas gitu loh. Dan ya alhamdulillah mungkin kalau lu mengenal sosok gue sekarang, ya gue membawa acara di beberapa event lari gitu ya. Ini kayak, oh ternyata gue baru ketemu nih celah untuk menuju ke sananya gitu lewat olahraga lari. Jadi setelah gue diperkenalkan dengan charity tahun 2018 waktu itu. Jadi 2018 gue ikut charity juga waktu itu untuk anak-anak juga. Dan pada akhirnya gue 2019 gue mulai masuk ke karir industrinya. Jadi kayak gue berpikir lagi gitu, ini industri sudah memberikan gue pencerahan untuk mendapatkan sebuah jalan untuk bisa menggapai cita-cita gue gitu. Dan ya kenapa sih gue nggak berkontribusi kembali dengan apa yang sudah gue dapatkan dengan melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi ya gue berkomitmen sih, ya mungkin nggak tiap tahun kayak Mbak Adita mungkin, amin ya, once every 2 years gitu gue ikut charity berapapun jaraknya gitu, paling tidak ada lah untuk, ya kita kan manusia tidak luput dari dosa ya kan. Untung lo masih sadar. Iya, mulut gue juga nggak bersih amat ngomongannya gitu. Jadi kayaknya apa ya yang saya bisa lakukan gitu, paling tidak ada secuil yang bisa dikontribusikan melalui apa yang gue senangin, yaitu olahraga lari yang sampai sekarang gue tekunin, tapi bisa bermanfaat bagi sekitar gue. Dan itu dia akhirnya gue menemukan di olahraga lari ya ultra charity gitu. Tapi kenapa ya di Indonesia ini ya Mbak, gue pengen nanya, charity itu selalu dikaitkan dengan jarak lari ultra gitu loh. Kenapa ya Mbak? Apakah biar lebih kasihan larinya 100-an kilo, jadi ya udah saya charity gitu. Gimana, ya gini Mbak? Ya, sebenarnya nggak ada patokannya sih. Tapi bahwa ketika kita lari jauh, effort yang kita keluarkan kan jauh lebih besar ya. Betul. Effortnya besar, kemudian juga persiapannya juga pasti akan jauh lebih serius, lebih lama gitu. Itu kalau aku pernah nanya soalnya ke beberapa donaturku gitu. Yeah. Kok kamu mau sih gitu ngedonate sini, selain lu setuju atau lu dukung tujuannya ya. Itu juga mereka melihat bahwa ya itu tadi, effort yang dikeluarin pelari itu buat mereka juga memberikan nilai tambah gitu loh. Untuk gue kasih donasi karena lu lihat usaha lu luar biasa gitu. Usaha lu luar biasa, tujuanmu luar biasa. Jadi dia makin willing gitu untuk mendonasikan apa yang dia punya ya, sebagian rezekinya untuk kita lari tadi. Jadi saya pikir ya it's okay gitu ya. Mungkin bukan masalah kebiasaan atau apa, tapi bahwa lari ultra dengan effort yang lebih besar membuat para donatur tuh lebih terketuk hatinya. Karena dia lihat, gila ya, si Adita larinya segitu jauh gitu. Udah gitu lari jauhnya buat anak-anak yang ada di pelosok sana.
buat mereka itu lebih valuable untuk akhirnya memberikan donasi. Dan kadang-kadang itu juga bisa menentukan atau mempengaruhi nilai donasinya loh. Begitu makin tujuannya makin ini dan makin jauh, gue lihat itu rata-rata donatur terpengaruh juga sih dengan itu. Tapi apakah nanti kita akan ada mungkin, apakah kita butuh si kreativitas para penyelenggara gitu? Apakah memungkinkan jika gue lari 10 kilo tapi gue harus charity atau gimana gitu? Why not? Why not ya? Bisa aja gitu. Jadi menurut aku sih lari apapun itu bisa kok dijadikan ajang untuk kita berbagi atau memberikan dampak ke orang lain, itu bisa. Ya memang bener banget loh, kreativitinya aja, dinarasikan kayak gimana. Iya, nah itu kan karena tidak semua orang bisa menarasikan yang supaya pesannya terdeliver dengan sempurna gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada lah ya gitu, karena menurut gue charity itu pada akhirnya dikaitkan dengan lari ultra. Dan kenapa itu aja? Ini pertanyaan kita tadi segmen 1. Kita extend dulu ya, kita extend 10 menit Mbak ya, untuk ini tanya ya. Kenapa ini? Ini pertanyaan yang penting. Kenapa pelari ultra yang berkecimpung di charity pada akhirnya akan terbentuk segmen itu aja? Gitu. Amin ya, seperti yang lu bilang tadi di segmen 1, kalau regenerasinya agak lambat nih gitu. Lain hal dengan kita sekarang dengan industri yang lari yang udah naik banget gitu kan, yang tiba-tiba ada yang muncul ke permukaan gitu, tiba-tiba maraton. Ya kayak gitu, itu kan cepet ya, muncul regenerasi cepet. Tapi kenapa kalau ultra tuh enggak? Khususnya charity deh gitu. Ultranya sendiri kan ya namanya ultra ya, itu kan di atas 42, di atas full maraton, itu memang mungkin buat pelari-pelari muda itu masih agak intimidating kali ya. FM dulu lah gitu. Meskipun ada beberapa tuh, aku pernah tuh ketemu anak-anak muda gitu ya, yang umurnya masih 20-an, mereka udah tertantang gitu untuk ikut. Meskipun akhirnya mereka juga punya lesson learn bahwa, oh ya Mbak emang beda banget ya. Tadi yang gue bilang, masalah mentality sama psikisnya itu, mindsetnya emang beda. Jadi mereka harus siap dulu dengan itu. Kalau kita bicara ultra secara race ya. Nah, ditambah charity juga agak sedikit intimidating. Karena mereka mesti cari donasi kan, Bob? Iya kan? Iya. Nah, kalau charity-nya dikit kadang-kadang saya suka merasa gak enak. Masa? Makanya itu dia, gue kayak menganggap diri gue kayak bukan charity magnet deh. Gitu. Nah, tapi kan lu kan public figure sekarang. Itu nilai tambah lo. Pada akhirnya sih lu gitu. jadi lebih mudah untuk buka jalan, bener nggak? Enggak, lebih terbebani Mbak. Kalau charity-nya dikit, gue gak enak. Malu gue. Masa cuma 1 juta 2 juta. Nah, dulu itu ya, setahu gue, charity run tuh nggak pernah ngasih batasan gitu ya. Berapa rupiah yang harus lo kumpulin. Tapi emang kadang-kadang banyak yang bandel juga. Akhirnya lari-lari doang tapi nggak jadi donasi. Judulnya bukan charity run kan. Gitu. Salah panggung Anda. Ikut yang race harusnya. Nah, gitu ya. Terus. Ya makanya akhirnya kan dikasih minimal berapa. Menurut aku fair enough lah. Fair enough ya. Dan biasanya batasannya juga nggak gede-gede amat. Still reasonable. Jadi menurut gue sih mungkin kenapa regenerasi susah itu tadi ya. Untuk jadi FM runners aja kan takes time. Kemudian persyaratan untuk ikut ultra itu biasanya juga ada kualifikasinya. Lo minimal udah berapa kali ikut FM, ini gitu. Jadi mungkin itu juga ya yang bikin regenerasi tidak secepat lari-lari yang lain. Karena stepnya banyak lah ya. Jadi kalau charity run atau ultra run yang benar sih pasti akan memberikan kualifikasi. Make sure ya bahwa pelarinya tuh memang udah ready gitu, jangan yang FOMO ultra gawat lah. Tapi speaking of FOMO gitu ya, sekarang kita lagi rame FOMO nih. Nah, gimana dengan lingkungan sekitar Mbak Adita gitu? Katanya di tempat kerja sekarang udah mulai ada kampanye jalan kaki ke kantor. Gitu. Iya. Apakah tidak mendukung moda transportasi yang dibuat pemerintah atau gimana? Enggak, gua kan nanya ya. Jalan kaki ke kantor. Gimana? Jelas gini, kalau di tempat gue ya, gue bilang aja gue kan di Kementerian Perhubungan. Iya, di Kemenhub ya, gimana? Emang kaitannya sama transportasi, tapi kan transportasinya publik. Iya. Sebenarnya kenapa orang didorong naik transportasi publik? Biar enggak naik kendaraan pribadi, terjadilah macet, terjadilah polusi. Betul. Exactly, itu kan. Betul. Nah, kampanyenya salah satunya adalah untuk mengurangi polusi dan kemacetan. Ya udah, lu pakai moda yang tidak menghasilkan polusi dan tidak menambah penuh jalan. Ini Adalah jalan maupun lari, kan Iya. gitu. Nah makanya gue sekarang ada kampanye tiap Jumat bersama atasan gue ya Pak Menteri itu kita namakan Hub Fit sih.
Hoop fit. Hoop fit. Jadi Oke. perhubungan yang harus sehat. Oh. Caranya bisa lari, bisa jalan sekitar Monas, mau dari rumah lu ke kantor boleh aja. Terus ada acara-acara lah gitu sambil gathering tiap Jumat. Oh, ada gimmick-gimmick kompetisi juga nggak? Ada. Soalnya katanya Mbak Dita nih yang selalu bikin ketar-ketir di sekitaran lingkungan Kementerian Perhubungan kalau ada lomba lari. Nah, kita juga punya namanya Run Hoop. Ah, Nah, ini teaser nih. teaser. Oke. Nanti September tungguin. Barengan Kompas juga. Oh, barengan Kompas juga. Kita bikin event lari udah tahun kedua Tahun sih. kedua ya. Gitu. Jadi ya itu kita bisa tanda kutip kasih impact ke sekitar kita dengan value yang positif ya. Lari itu kan menurut gue sih semua value-nya positif. Kita tularkan lah di lingkungan sekitar kita. Kalau kita di kantor dan kita punya kekuatan mempengaruhi atau kedudukan ya, Betul. why not kita ajakin itu untuk ayo sama-sama yuk kita bikin Ikutan ya. lari. Wah, menarik. Jadi sekarang banyak yang jalan kaki ke kantor. Enggak lah. Paling jalan sekitar Gua gitu ya. rocker, rombongan kereta. Oh, ya, tapi kan tetap Habis jalan itu, kaki juga. Iya, gitu. Ke kantor. Oh, menarik sekali ya. Kita tunggu nanti gebrakannya Run Hoop ya tahun kedua ya. Bulan September. Nanti aja tunggulah di Instagramnya Run Hoop ya. Anyway Mbak, gue akan bertanya satu pertanyaan yang sama seperti gue tanyakan ke narasumber lainnya karena di sini dengan Kompas kan media yang mencerahkan ya. Iya. Kalau Mbak Adita, kayaknya Mbak Adita sudah punya privilege ya, CS. Apa itu? Kalau kita dikasih satu privilege gitu ya, seorang Adita Irawati dari keinginan yang dari dalam lubuk hati yang paling dalam gitu deh, lu bisa mengubah atau membuat sesuatu untuk lingkungan sekitar yang lebih baik. Satu hal aja. Apa yang mau lo lakukan, Mbak? Mulai dengan apa yang memang bisa gue lakuin. Iya, apa? Wujudannya apa? Ini susah kan pertanyaannya. Ini tuh kayak keresahan lo yang begitu mendalam, gue pengen ini, gitu. Ya gue balik lagi sih yang tadi udah gue ceritain ya. Gue tuh pengen dengan apapun yang gue bisa, itu bisa bantuin anak-anak yang ditelantarin. Atau yang gak ada yang ngurus. Atau mereka nggak punya masa depan karena nggak ada orang tua atau karena tidak punya privilege terkait dengan air, dengan rumah, dengan kesehatan. Itu sih. Jadi concern lo adalah untuk memberikan bimbingan. Iya itu, ya bimbingan atau hal lain sama seperti yang gue lakuin sekarang. Ya. Gue cari orang yang mau mendukung gue untuk tadi membangun entah sekolah, entah infrastruktur air atau apa gitu buat anak-anak yang memang benar-benar membutuhin. Karena gue lihat dengan mata kepala sendiri, gue udah ke ratusan kabupaten, ke ratusan desa. Emang banyak banget sih masalah kita. Nggak usah ke luar negeri, masalah kita aja masih banyak banget ya. Too many. So, sebagai penggiat lari dengan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu gitu? Atas apa yang sudah Mbak Adita lihat setelah kunjungan di banyak ratusan kabupaten di kota di Indonesia gitu, Mbak? Apa yang bisa dibantu? Ya sebenarnya sih karena gue charteran ya gue pasti menggunakan vehicle situ ya, charteran eventnya itu. Lalu membantunya ya tentu teman-teman yuk kita cobain yuk. Cobain charteran. Oke. Dan ini lumayan loh, gue lihat udah mulai tuh regenerasinya. Dan anak-anak muda umur 20-30an udah ada yang mau ikutan. Mereka juga racing fun ternyata bisa. Memang harus dikasih tips and triknya dan ternyata bisa. Tadi juga sudah ada tips and triknya. Adita Irawati. Thank you banget. Mbak, thank you banget. Banyak insight. Hampir sedih tapi nggak jadi. Iya deh, kita harus optimis. Jadi tahun ini ada berapa charity yang akan lo mau ikutin, Mbak? Anyway, biar nanti kan sedikit teaser lah. Ada 3 sih. Ada 3 ya. Baru mau datang nanti. Baru semester 2 nih biasanya. Agustus, September sama Desember. Oh wow. Yang pasti tinggal langsung di-follow aja Instagramnya @Adita Irawati untuk tahu mau charity kemana Mbak Adita dan tahu mau berdonasinya kemana ya. Nah itu. Biar gue yang lari,
kalian yang donasi. Atau kalau mau ikut lari sama saya, mari menjadi charity runner. Aduh, Mbak, thank you. Thank you banget. Satu pelari yang selalu happy kalau ketemu di finish ya, positive vibe banget, dan sekarang lagi giat-giatnya pacaran di event lari. Saya terus buat suami juga sama keluarga ya, Mbak. Thank you buat banget ya, teman-teman Kementerian Perhubungan juga. Kita tunggu Run Hub tahun 2024 ini akan seseru apa dan kejutannya seperti apa nanti ya. Sip. Anyway, kalau gitu gue Yano sebagai host pamit undur diri di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas bersama dengan narasumber saya yang sangat istimewa. Siapa namanya, Mbak? Aku lupa. Adita. Belum ultra udah halu. Anyway, kita udahan dulu ya. Bye-bye semuanya. Thank you. Terima kasih Mbak Adita. Thank you banget ya. Aduh, mantap.